Baik Bu, pertama-tama Ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Bu? Di bidang Setelah setelah lepas dari pandemik, ya, ini sudah istilahnya menuju ke normal kembali. Jadi kita harus bangkit kembali ya untuk pelaku-pelaku pariwisata, terutama pemilik biro wisata. Kebetulan saya juga punya biro wisata, Liga Sartikatur Kudus, dan juga sebagai ketua HPI dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan di Indonesia. Selain itu pula juga sedikit kami sudah bergabung kemarin tahun 2018 sebagai asesor kepemanduan wisata secara umum. Sehingga kita program ke depan ini di periode kedua DBC HPI Kudus, kita akan mengadakan upgrading skill ya untuk pemandu wisata, yang mana kita akan sinkronisasi dengan dinas terkait yang ada di Kudus. Namun sebelumnya kita memang akan mengajukan terlebih dahulu untuk audiensi dengan Pak Bupati sehingga program-program kita di Kudus bisa terlaksana dengan baik, bisa sinkronisasi dan bisa kerjasama yang intens sehingga bisa memajukan pariwisata di Kudus ke depan. baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Terus ini langsung ke apa? Ke pertanyaan dari dosen saya yang udah di templatein ya Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Ibu jadi profesional guide dan bergabung dengan HP? Saya bergabung dengan HPI sejak 2011. Jadi untuk satu-satunya di Kabupaten Kudus saat itu saya pribadi saat itu sudah mempunyai usaha biro wisata. Mulai tahun 2010 itu kita membentuk sebuah CV namanya CV Liga Sartikatur. Namun sebelumnya saya bergabung dengan PT Kartikatur and Travel saat itu juga sebagai guide dan juga megang cabang, sehingga pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari mulai tahun 98 hingga 99 itu saya sendiri secara pribadi ikut bergabung di Nikitur Solo sejak tahun 99. Saya bergabung juga dengan PT Kartikatur and Travel sampai dengan tahun 2003. Nah, disitulah karena mungkin keuletan kita, kejujuran kita dalam melakukan kita, melakukan pengembangan sebagai guide dan juga memegang cabang sebuah perusahaan dipercaya oleh bosnya saat itu adalah Pak Darjo Lambang, sehingga saya saat itu pula tahun 2003 diminta oleh beliau untuk membuat nama sebuah biro, namun izinnya masih tetap sama. Tapi di situ saya sambil jalan sehingga memperkuat ya untuk mempelajari terus sebagai guide. Namun ketika pada tahun 2010 karena menurut saya itu sudah cukup untuk dalam hal bidang biro wisata tadi, sehingga kami mendaftarkan usaha saya sendiri yang awalnya adalah usaha dagang ya, perorangan. Saat itu saya mendaftarkan sebagai CP Liga Sartika. Kenapa? Karena putra-putri saya sudah usia 17 tahun dan saat itu sudah kuliah di Universitas Muria Kudus dan yang satu di Setipari Semarang. Untuk itu kami berjuang bertiga dan sekaligus mengajak teman-teman Kudus untuk supaya belajar tentang guiding. Nah, di tahun 2016, karena dirasa kita cukup, di Kudus ada beberapa teman yang juga menggeluti bidang guide, sehingga kami mendirikan sebuah cabang HPI Kudus, yaitu pertama kali tanggal 7 November 2016. Nah, kemarin pada tahun 2021, pada 6 November itu berakhir periode pertama. Dan alhamdulillah selama periode pertama kita mengirimkan teman-teman untuk ikut pelatihan peningkatan SDM sebagai pemandu wisata di beberapa kota, ada juga di Semarang, ada juga di Magelang.
Sehingga supaya apa? Dalam memberikan pelayanan ke publik mengenai guide, mereka akan lebih bisa meningkatkan kualitasnya. Nah, pada bulan Desember 2021 kemarin kita adakan muscap dan baru ada pelantikan baru saja beberapa hari lalu, yaitu pada tanggal 8 April ya, baru ada pelantikan karena memang ketika habis PPKM teman-teman itu yang mau dilantik tetapi pada ngetrip pada wisata membawa grup sehingga tidak ada yang dilantik semua ya, sehingga kami putuskan bersama-sama untuk mengambil di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan itu memang juga ada kegiatan, namun di sini karena teman-teman juga harus dilantik kan sebagai pengurus susunan pengurus DPC HPI Kudus, agar senantiasa kedepannya mereka bisa juga melaksanakan tugas sebagai kepengurusan dan guiding pun ketika berkelanjutan sudah memperpanjang KTA dan KTPP sehingga ibarat kata orang melakukan sebuah perjalanan tapi sudah punya pegangan gitu Mbak. Baik Bu, ke pertanyaan selanjutnya saja ya Bu, langsung. Bahasa asing apa sih Bu yang menjadi spesialis Ibu? Dan Ibu apa alasannya memilih bahasa asing tersebut? Kalau saya kebetulan untuk gaya domestik Mbak, jadi bukan asing ya, spesifiknya adalah domestik, jadi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ketika ada tamu asing, kami memang harus transfer guide dengan teman-teman yang spesialis untuk bahasa asing. Kalau kita bahasanya kurang bagus, nanti malah turis-turis tersebut akan merasa menjadi jenuh sehingga karena tidak tersalurkan apa penyampaian kita. Jadi di sini kita kolaborasi dengan teman-teman yang khusus untuk guide asing. Iya. Baik, jadi di HPI Kudus juga ada guide tersendiri ya Bu buat bahasa asingnya? Kalau untuk di Kudus sendiri, kalau untuk khusus bahasa asingnya sih belum ada, hanya ada beberapa yang bisa gitu aja Mbak. Kalau untuk yang memang agak spesifiknya lebih tinggi, nanti kita bisa mentransfer, mengambil guide-guide dari DPC-DPC yang lain. Karena kita satu organisasi, sehingga kita saling mensupport, saling memberi, saling mengisi. Sehingga tamu-tamu asing kita itu akan menjadi lebih nyaman ketika melakukan perjalanan traveling di Indonesia. Kami punya satu jaringan nasional, Mbak. Karena kita juga ada forum komunikasi tour guide, ya, ketua-ketua dan pengurus itu secara nasional. Oke Bu, baik. Terus selanjutnya itu dari pengalaman Ibu pernah nggak sih tamu dari negara mana yang menurut Ibu perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang Ibu miliki, Ibu lakukan? Kalau dari Malaysia itu kita dengan bahasa Indonesia mereka bisa nyambung. Kita ada beberapa kali untuk berkunjung ke Kudus itu tamu-tamu dari Malaysia, itu kami bisa memberikan pelayanan dari kita sendiri di Kudus. Namun ketika ada tamu-tamu yang sekiranya seperti dari Turki waktu itu ya, karena mereka juga bisa sedikit bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia mereka bisa, saya mendampingi sendiri di Jakarta ketika itu. Jadi mereka selain wisata, mereka juga melakukan hubungan bisnis. Oke Bu, lalu selanjutnya berdasarkan pengalamannya Ibu, apa yang paling penting untuk diinformasi saat pertama kali Ibu dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Ibu? Ya pertama kali kita yang jelas kita harus tahu tamu ini spesialnya apa gitu ya. Jadi kita harus paham betul dari mana tamu tersebut dan apa yang dikehendaki oleh tamu tersebut kita harus paham dulu sehingga kita bisa menyesuaikan pada saat kita memberikan pelayanan di lapangan. Jadi tidak gambling. Sehingga tamu itu merasa nyaman ketika kita dampingi dalam melakukan kunjungan-kunjungan ke destinasi, dan juga mereka akan tertarik dan juga kepingin datang lagi gitu Mbak. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya itu
Hal-hal yang pernah Ibu temukan yang tidak terduga, yang biasa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan, Bu. Begini, ketika ada hal-hal tak terduga, terkadang itu di bandara pernah terjadi. Jadi karena mungkin tidak tahu itu kesalahan dari pihak maskapai atau kesalahan dari pihak barang-barang ya untuk logistiknya. Itu ada kejadian yang agak sedikit memperlambat waktu karena memang ada salah satu dari peserta itu barangnya yang tidak muncul gitu kan, sehingga harus kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa masuk, nah kan, nah disitulah akan membutuhkan waktu dan bagaimana kita bisa memberikan penjelasan kepada tamu-tamu yang lain untuk agar supaya mereka juga tidak resah. Kita berikan dengan cara-cara penenangan, kita berikan untuk mengarahkan untuk istirahat dulu di tempat-tempat yang mewadai ya di sekitar bandara tersebut. Kalau mungkin pas pada saat itu kebetulan menjelang bisa melakukan ibadah ya juga kita arahkan Mbak, supaya mereka juga tidak ikut risau gitu, sambil menunggu tas itu ditemukan. Oke Bu, baik. Lalu selanjutnya, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisata di destinasi Bu? Menurut Ibu? Mau ulang Mbak, agak terputus tadi. Oh ya. Apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisata di destinasi? Menurutnya Ibu? Ya memang kita harus selalu antisipasi ya, karena di lokasi wisata terkadang itu maaf kita sebelumnya harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk yang di dalam destinasi, ketersediaan apa yang ada di dalam sana, sehingga ketika tamu itu menghendaki, misalkan contoh aja, di dalam destinasi ketika tidak adanya toilet itu juga akan bermasalah. Karena mereka berkunjung di situ tidak hanya sebentar, terkadang bisa 1 jam, apalagi kalau memang di situ sudah ada acara ya. Sehingga itu perlu kita cek terlebih dahulu, supaya apa? Ketika mereka ada sesuatu hal yang dibutuhkan di situ, tersedia. Jangan sampai nanti hal itu justru mengurangi tamu tidak nyaman di dalamnya. Iya. Baik Bu. Lalu selanjutnya, bagaimana strategi andalan Ibu untuk membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Ibu bawa? Dengan apa misalnya itu dengan humor, kuis, tanya jawab atau apa? Iya pasti itu supaya tamu-tamu itu tidak merasa jenuh. Kalau kita berikan penjelasan dan penjelasan tentang destinasi, tentang segala macamnya, sejarah dan lain sebagainya, itu mereka akan jenuh. Bahkan mereka itu akan boring. Mereka merasa nggak nyaman. Untuk itu biasanya kita memang di dalam perjalanan ataupun di dalam lokasi kita ajak humor, namun melihat juga kondisi situasinya. Dalam perjalanan pun biasanya kita selingi dengan adanya kuis, adanya teka-teki atau apa gitu kan, selingan-selingan yang membuat mereka nyaman. Baik Bu, ini terakhir dari dosen saya. Ya. Bagaimana Ibu mengetahui wisatawan yang Ibu bawa cukup puas dengan pelayanan Ibu selama pemanduan? Oke, di akhir acara biasanya kita itu kan akan memberikan kritik saran kepada mereka ya, tamu-tamu, supaya ada perwakilan 1 atau 2 untuk menyampaikan tentang pelayanan kita secara luas ataupun secara bagaimana personality kita, bagaimana tentang pelayanan atau pendampingan ketika kita memberikan pelayanan di dalam guiding tersebut. Sehingga kita akan mengetahui letak kekurangan, letak kelebihan, dan mana harus ada perbaikan berikutnya, Mbak. Baik Bu, lalu ini dari saya ya Bu. Ya. Ada rencana apa sih ke depannya buat apa rencananya Ibu ke depannya buat pariwisata di Kudus, Bu? Rencana ke depan ini memang kita kepingin tetap
sinkronisasi dengan pelaku-pelaku wisata yang lain untuk mempromosikan wisata di Kudus. Namun demikian, tidak hanya destinasi aja yang diperbaiki, lebih utama lagi adalah perbaikan tentang kualitas SDM ya. Jadi guide-guide ini harus memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga perlu diadakan upgrading skill. Ini yang akan di jangka waktu yang dekat ini. Baik itu pemandu wisata ekowisata maupun pemandu umum. Oh, baik Bu. Karena pertanyaannya sudah selesai, sudah habis, dari saya sudah cukup. Terima kasih sekali Bu, terima kasih banyak waktu yang telah Ibu luangkan untuk wawancara dengan saya. Dan maaf sudah ganggu waktu-waktu sibuknya ya Bu. Tidak masalah Mbak, insya Allah kita bisa saling membantu menginformasikan karena demi kebaikan pariwisata di Kudus dan juga mungkin bisa menunjang mata kuliah yang sedang jadi pilihan Mbaknya ya. Oke. Baik Bu. Salam buat dosennya, mungkin barangkali kita bisa selanjutnya bisa bekerja sama. Baik Bu. Terima kasih Bu sekali lagi. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Ini saya video terus saya upload di YouTube, tidak masalah Bu? Oh monggo, silakan Mbak. Baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Pekerjaan yang Ibu lakukan tambah berkah untuk Ibu. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.